supaya bisa lihat bahwa yang kuliah itu mahasiswanya, bukan budinya, bukan adiknya, bukan mbaknya. Nah, ya, selamat siang. Siapa ini? Purwa, Arina, Yuna yang sudah on. Oke. Nah, yang lain silahkan ya di on kan. Kita nggak lama, kita nggak sampai pukul 4. Kita apa namanya ringkas saja nanti. Yang penting inti-inti dari pertemuan pertama ini tersampaikan. Oke, mahasiswa sekalian, ini langsung saja saya akan share screen timelinenya ya. Ya, sebelum saya masuk ke timeline, perkenalkan dulu nama saya Muhammad Istiqlal. Saya pengampu mata kuliah Aljabar Linear Elementer, dosen Tadris Matematika yang Salatiga. Oke. Nah, ini kebetulan mungkin saya baru pertama kali mungkin mengajar kelas ini dari semester 2, sehingga sepertinya hampir bisa saya pastikan saya baru pertama masuk ke kelas ini karena saya jarang sekali ngajar mata kuliah di semester 1. Nah, mahasiswa sekalian, ini mata kuliah aljabar linear elementer ini yang perlu apakah terdengar suara saya? Terdengar, Pak. Ya.
Dengar, Pak. Gambar saya nggak muncul ya? Oke, ya sudah muncul. Oke, saya share lagi. Jadi error. Ya. Jadi nanti Dwi Santoso dan Purwayu itu akan membuat video penjelasan yang sama tentang SPL homogen dan matriks dan operasi matriks. Referensinya adalah ini Howard Anton ya. Referensinya adalah Howard Anton. Oke. Nanti bukunya bisa segera kalian akses ya, bisa dicari, dibeli atau pinjem atau bagaimana, monggo silahkan. Pokoknya bukunya Algebra Linear Elementer ini adalah tentang karangannya Howard Anton, minimal edisi kelima. Kalau ada edisi ke-6, ke-7 silahkan. Ya, tapi usahakan jangan di bawah edisi kelima. Oke. Karena nanti halaman dan lain sebagainya cukup mungkin ada perbedaan. Oke, kemudian di aturan ilmu matriks juga sama, dua mahasiswa. Katakanlah di sini Naufalia sama Inayah misalkan. Nah, Naufalia juga akan membuat video yang sama, video tentang aturan-aturan ilmu hitung matriks. Nanti Inayah juga sama, membuat halamannya ya sama. Jadi Naufalia berjuang memahami teksnya atau bukunya Howard Anton halaman 30 sampai 40, begitu juga dengan Inayah. Kemudian nanti mereka berdua juga masing-masing akan membuat video penjelasan. Setelah mereka baca, paham, kemudian mereka akan membuat video penjelasan yang nanti akan diunggah di Google Drive yang sudah saya siapkan. Oke, jadi nanti begitu. Kira-kira begitu ya. Nanti yang 3 mahasiswa bagaimana? Juga sama. Gitu. Nah, oke. Ini nanti kira-kira itu ya. Halamannya nggak banyak. Masing-masing mungkin kurang lebih 10 halaman lah. 10 halaman kurang lebih lah ya. Kalau yang ini malah 8 halaman. Ini mungkin lebih sedikit ya, 11 halaman. Ini 10 halaman. Ini malah 7 halaman. Tapi yang 7 halaman itu biasanya lebih ruwet daripada yang halamannya banyak. Biasanya itu halamannya banyak itu malah banyak halaman-halaman latihan soal. Jadi kira ya kurang lebih 10 halaman lah. Nanti pokoknya masing-masing, nanti saya jarang memberikan tugas ya. Nanti tinggal bagaimana dinamika kelasnya. Kira-kira kalau kelasnya dinamikanya bagus, artinya kelasnya hidup, WA grupnya hidup ketika perkuliahan berlangsung, maka ya mungkin saya akan sedikit atau bahkan tidak akan pernah memberikan tugas selain membuat video ini. Tapi kalau kelasnya pasif, kelasnya itu ketika presentasi kok tidak ada yang menanggapi dan sebagainya, mungkin nanti tiba-tiba saya adakan kuis atau mungkin saya silakan tugas ini supaya saya gimana kalau kelasnya itu kelasnya misalkan itu tidak aktif, tidak ada pergerakan, tidak ada diskusi dan sebagainya, gimana saya menjamin kalian itu belajar atau minimal berproses untuk belajar. Maka salah satu caranya ya saya harus memberikan kuis atau tugas. Tapi kalau saya sudah merasa, oh ini teman-teman sudah berproses untuk belajar, minimal saya menjamin itu. Perkara bisa atau tidak bisa, itu urusan belakang. Yang penting kalian berproses untuk belajar, mengeluarkan energinya semaksimal mungkin dalam rangka untuk memahami kompetensi ini. Gitu ya. Nah, bagaimana pedoman pelaksanaan perkuliahannya? Nanti pertemuan 1 dan 2 akan diisi langsung oleh dosen. Oke, yang ini Zoom ya. Nanti kita hanya akan di sini membicarakan tentang teknis perkuliahan. Nanti untuk materinya sudah saya share di grup, itu sudah saya buatkan video penjelasannya terkait dengan materinya. Materi aljabar linear yang pertemuan pertama, sistem persamaan linear. Nanti pertemuan 3 sampai pertemuan 14 itu nanti diskusi mahasiswa. Ya, diskusi mahasiswa. Nanti di sana saya juga akan hadir selalu. Jadi saya akan standby di WA group selama pukul 14.10 sampai 15.50. Sampai. Jadi kamu ngirim apa? Kalau kamu, wah ini Pak Istiqlal ini ada nggak ini? Ngecek grup nggak? Kamu cek aja ketika mengirim apa gitu, misalkan jawab pertanyaan, terus kamu tahan di infoan bisa ya, yang sudah lihat siapa aja.
Nah, itu pasti insya Allah semua sudah saya baca. Semua saya baca. Jadi tidak terus saya biarkan, itu enggak. Jadi akan saya kontrol, tetap saya monitor, pokoknya 10.20 sampai 12.00 itu kelas A, 12.30 sampai 14.10 itu kelas B, kelas C, 14.10 sampai 15.50 itu kelas B. Itu akan saya standby di masing-masing grup itu. Standby itu maksudnya adalah kalau ada hal-hal atau pertanyaan-pertanyaan yang mungkin tidak terjawab atau mungkin diskusinya tidak berjalan atau mungkin ada hal-hal yang lain, maka saya akan masuk di situ. Atau mungkin ada pertanyaan yang harus segera dijawab, saya akan prioritaskan membalas di grup itu. Jadi kalau ada grup lain yang ramai juga, itu biasanya nanti setelah grup kelas ini selesai atau sudah selesai clear, baru yang grup-grup yang lain akan saya balas. Jadi kira-kira seperti itu. Kemudian pembelajaran kita ini nanti akan menggunakan 4 platform ya. Jadi kombinasi banyak lah. Google, karena masing-masing punya keunggulan. Jadi untuk tugas UTS dan UAS itu kita pakai Google Classroom. Nah, WhatsApp itu untuk komunikasi kita, perkuliahan kita, diskusi kita. Google Drive itu video presentasinya nanti diunggah di Google Drive, tidak di YouTube, karena kalau di YouTube saya susah melacaknya. Tapi kalau di Google Drive itu kan rapih, di situ sudah tertata rapi. Dan Google Form ya. Google Form itu presensi dan komentar. Saya jelaskan satu persatu. Kenapa enggak Google Classroom aja, Pak? Saya sudah mencoba Google Classroom. Saya sudah cari tahu Google Classroom, ya trial and error lah. Ternyata Google Classroom ini untuk mengunduh video presentasi ya nggak bisa, susah. Kecuali saya yang mengunduh, ya. Ternyata saya yang mengunggah. Nah, kalau kalian mengunggah itu sepertinya tidak fleksibel. Kemudian Google Classroom itu powerful-nya itu ketika kita mengirimkan assignment atau tugas ya. Tugas UTS, UAS itu tertata rapi di sana sama Google Classroom. Tidak akan hilang, tidak akan berubah, tidak akan ada yang bisa delete, bisa dibuka setiap saat. Bahkan tahun depan pun kalian ingin lihat tugasmu dulu di itu bisa dilihat. Ya. Dan komen saya untuk masing-masing tugas, katakanlah misal ada yang perlu saya komeni atau langsung saya nilai, kan langsung kalian langsung tahu nilainya ketika saya nilai itu. Ada notifikasi kan? Itu keunggulannya Google Classroom. Kemudian untuk WhatsApp itu memang saat ini komunikasi yang paling real time, yang paling cepat itu ya memang WhatsApp. Jadi ketika diskusi ya kita pakai diskusi perkuliahan itu kita ya pakai WhatsApp. Jadi kita standby meskipun kita banyak grup ya. Grupnya mesti kita banyak, tapi ketika kuliah ini dimulai, mohon grupnya itu di-unmute dulu. Jadi biar notifikasinya dapat. Grup yang lain mungkin di-mute dulu, yang grup yang ini di-unmute dulu. Jadi dibuka mute-nya supaya ada pergerakannya ramai kelihatan. Ya. Kemudian Google Drive ini video presentasi. Sudah saya siapkan Google Drive-nya. Nanti bisa cek di link-link yang sudah saya kirim itu. Google Form ini presensi dan komentar. Jadi nanti kalian punya kewajiban untuk presensi. Karena saya nggak mungkin presensi siakat manggil satu-satu ya kayak di kelas ya. Kayak seperti ini mungkin nanti saya bisa manggil satu-satu pakai Zoom. Tapi kan kita tidak selalu pakai Zoom. Masa di kelas presensi, saya menjamin kalian hadir dan mengikuti perkuliahan dengan baik. Itu dengan cara apa itu saya benar-benar memikirkan. Akhirnya ketemulah sampai saat ini masih Google Form yang masih buat saya oke lah. Ini bisa menjamin kalian mengikuti perkuliahan. Karena dalam Google Form presensi nanti, kalian tidak hanya sekedar setor nama, tidak hanya sekedar nama hadir enggak. Tapi sana kalian saya suruh untuk menceritakan kalian dapat apa saja. Ya, kalian dapat apa saja dalam perkuliahan. Kalau jawaban kalian template, oh ya berarti ini enggak serius nih kuliahnya. Mungkin bisa saya anggap tidak hadir. Ya, tapi kalau kalian benar-benar mengikuti, kalian mesti akan paham. Dan itu enggak susah, cuma cerita, tidak jawab soal, cerita aja kamu hari ini dapat apa. Oh, misalkan ini ya, kuliah pertama ini ya. Apa yang kamu dapatkan atau kamu peroleh dari hari ini? Oh, hari ini saya belajar melalui Zoom, kemudian dijelaskan tentang teknis perkuliahan seperti ini, ada yang menarik seperti ini. Kemudian itu dilanjutkan dengan penjelasan materi lewat video,
tentang sistem persamaan linier, sistem persamaan linier itu ada ini aja, ini. Jadi mengalir ya cerita, nggak usah panjang-panjang, 1 atau 2 paragraf aja itu sudah, ketika saya baca itu saya sudah bisa tahu bahwa kalian itu benar-benar mengikuti perkuliahan dengan serius atau tidak. Tapi kalau jawabannya template aja gitu, wah ini berarti nggak serius, ini artinya mungkin tidak saya anggap hadir, karena ya mungkin template itu, jadi dia nggak tahu, jadi jawabnya, oh saya belajar materinya tentang ini gitu dok. Wah ini berarti nggak mengikuti, karena dia nggak tahu apa namanya prosesnya yang sudah berlangsung seperti apa. Gitu ya. Kemudian nanti Google Drive form classroom itu akan dibuat oleh dosen, sudah saya siapkan semuanya, bisa dicek oleh mahasiswa sekalian. Di WA group sudah saya share. Kemudian setiap mahasiswa wajib mempresentasikan materinya melalui video yang menarik. Video yang menarik itu ya sebenarnya relatif ya. Tapi begini, cara mengukurnya itu gampang. Substansi itu sebenarnya nomor 3. Nomor 1 dan nomor 2-nya itu adalah kualitas suara dan kualitas gambarnya. Kalau kualitas suaranya jelek, gambarnya bagus, maka orang tetap nggak mau nonton. Ini suaranya kecil banget, ini jelas banget gambarnya, jelas ya, HD gitu ya, high definition itu ya. Tapi suaranya kecil banget, kita juga mengikuti juga susah. Sebaliknya, suaranya bagus tapi gambarnya pecah atau gambarnya blur, tidak fokus. Itu juga kita mengikutinya juga nggak tertarik. Jadi kontennya substansinya tidak tersampaikan. Maka pastikan dulu kualitas gambar dan kualitas suara yang masuk dalam video kalian itu bagus, sehingga nanti substansinya sampai kepada audiens. Tuh, yang paling penting itu. Oke, dalam video harus ada soal latihan. Jadi bukan contoh soal yang dibahas. Meskipun kalian juga harus menjelaskan tentang contoh soal dan pembahasan ya yang ada di bukunya Howard Anton itu ya. Tapi kalian harus di akhir video kalian harus mengambil satu soal ya, harus mengambil satu soal di latihan soalnya Howard Anton itu, kemudian kamu jelaskan di video, kamu bahas di video. Selain contoh soal dan pembahasan yang sudah kamu jelaskan juga. Ini akan memberikan manfaat yang bagus untuk kalian dan teman-teman kalian. Karena ini berarti pada materi A misalkan, materi determinan misalkan, ada minimal 6 lah, minimal ada 6 latihan soal. Dari mana kita bisa menjamin 6 pembahasan latihan soal? Kelas ini aja udah 1, 2 berarti kan, kelas ini 2 orang yang membuat video pada determinan. Kelas yang C juga 2. Kelas yang A juga 2. Maka kan ada 6. Kalian nanti bisa mengakses Google Drive-nya kelas A dan kelas C. Mereka juga bisa mengakses Google Drive-mu. Jadi video-videonya bisa saling ditonton. Oh, saya kurang jelas yang ini. Nah, itu nanti seperti itu ya kira-kira. Kemudian ini formatnya, NIM, nama mahasiswa, terus kelasnya. Kemudian unggah video presentasi paling lambat H-1 dari jadwal presentasi. Jadi hari Minggu berarti ya. Hari Minggu pukul 24.00 itu minimal, maksimal itu sudah harus ada di Google Drive. Jadi jangan sampai lewat dari itu. Ya, jangan sampai lewat dari itu. Karena teman-teman kalian juga butuh melihat, membelah. Jadi mepet-mepet itu nanti, karena ini video itu tidak sesederhana kalian ngirim email ya. Karena ini video ini enggak sederhana. Jadi harus disiapkan dengan baik. Maka mungkin perlu persiapan yang cukup panjang. Selama 1 semester ini kalian hanya buat 1 video saja. Dan itu tidak bisa diulang. Ketika jatah kalian, ternyata kalian lupa, itu ya nggak bisa ngulang. Berarti hilang nilai kalian. Hilang nilai kalian berarti kalian hanya nanti bisa dapat itu nilai UTS dan UAS. Kalaupun kalian dapat nilainya itu 100-100 ya, UTS-nya 100, UAS-nya 100, itu berarti kalian otomatis dapat nilai perkuliahan ini hanya 60. 60 itu kalau dikonversi ke siakat itu dapatnya kalau tidak salah C/D atau D. Kayaknya itu. Saya lupa rentangnya. Kira-kira begitu. Sehingga mohon benar-benar dipersiapkan dengan baik. Hanya 1 kali selama 1 semester.
kalian manfaatkan, optimalkan dengan baik. Nah, nanti video ini absennya dilakukan pada saat jam perkuliahan ya. Absennya nanti kan pakai Google Form. Absennya pakai Google Form itu nanti dilakukan pada saat jam perkuliahan, berarti jam 14.10 sampai 15.50. Lebih dari itu berarti terlambat, dianggap terlambat. Kalau lebihnya terlalu lama, berarti mungkin dianggap tidak hadir karena mungkin absennya jam 5 ya. Wah, ini berarti udah nggak hadir kan? Pas kuliahan berarti nggak hadir. Uang kita kuliahnya itu tetap mulai jam berapa? 14.10 sampai 15.50. Pertanyaan disampaikan melalui Google Classroom atau WhatsApp. Pada setiap pertemuan, diskusi dipandu oleh moderator. Mahasiswa yang minggu depan maju, moderator wajib mengumpulkan notulen di Google Drive yang telah disediakan. Saya jelaskan ya. Misalnya ya, pada pertemuan ketiga ini ya, yang presentasi adalah Dwi Santoso sama Purwa Ayu. Maka Nauvalia ini bertugas sebagai moderator, Inayah bertugas sebagai notulen. Moderator ini nanti dia memandu, membuka perkuliahan, membuka diskusi, membuka diskusi, kemudian memandu jalannya diskusi, nanti mengakhiri diskusi. Nah, Inayah ini mencatat notulen yang terjadi dalam diskusi apa, dicatat. Nanti notulen ini dikirimkan atau diunggah di Google Drive-nya. Jadi sesuai pertemuannya. Oh, pertemuan 3 itu berarti nanti ada 3 file, 1 video, 2 video, 1 notulen. Itu minim, paling tidak mungkin mesti ada itu. Ya. Terus video presentasi terbaik, nah ini saya jelaskan ya ini ya. Video presentasi terbaik setiap pertemuan itu nanti pada kuliah bagian 1 berarti 3, 4, 5, 6, 7 ini nanti nilai UTS-nya minimal 70 video terbaik. Misalkan ini Dwi Santoso ini dapat 90, ternyata Purwa Ayu itu dapat 91, maka yang terbaik ini Purwa Ayu. Maka Purwa Ayu ini selain berhadapan nilai 91 ini, dia juga nilai UTS-nya nanti minimal 70. Jadi ketika nanti soalnya ada 3, soal UTS-nya 3, Purwa Ayu ngerjakan 3-3-nya, tapi yang betul hanya nomor 1 tok, nilainya 100. Karena sudah tertolong nilai 70 tadi. Tapi Dwi Santoso bagaimana? Dwi Santoso ya berarti kalau mau dapat 100 ya 3-3-nya harus betul semuanya. Maka ini silakan saling bersaing ini 2 orang untuk mendapatkan nilai yang paling tinggi. Nah, Pak, kalau nilainya jelek bagaimana? Contoh ini contoh ya. Misalkan Nauvalia nilainya 60, Inayah nilainya 55. Misalkan begitu ya. Ya berarti Nauvalia ini yang terbaik. Berarti nanti di sini yang dapat itu Purwa Ayu, di sini yang dapat Nauvalia. Berarti nanti ada 1, 2, 3, 4, 5 orang yang nilai UTS-nya 70. Minimal ya, minimal. Sehingga tinggal butuh kalau mau 100 tinggal butuh aja nambah 30. Kalau sudah cukup nih, saya sudah cukup lah nilai 70, nggak usah ikut UTS, sudah dapat 70 nilainya. Tapi ya nanti untuk dapat A ya agak repot, akan dapat nilai bagus. Nah ikut aja, jadi ikut. Nanti kemudian nanti yang selanjutnya bagaimana? Berarti ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 orang yang nilai UAS-nya minimal 70. Lah si Purwa Ayu tadi bagaimana? Ya nggak bisa, Purwa Ayu kan sudah bagian 1. Berarti sudah di UTS, maka dia di UAS itu ya tetap harus berjuang lagi. 3 soal itu harus dikerjakan. Nah, ini reward untuk video-video terbaik. Ya, video-video terbaik. Ya, monggo silahkan berlomba-lomba untuk menciptakan video yang berkualitas. Ya, sehingga nanti bangga saja, rasanya senang saja nanti. Wah, ini saya dapat ini dan sebagainya. Nanti saya umumkan. Menjelang UTS itu saya umumkan. Video terbaik. Biasanya saya umumkan di Google Classroom. Yang UAS juga begitu. Oke, hal-hal yang lain nanti bisa dibaca di sini. Ini keterangan tambahan, ini keseriusan, kedisiplinan dengan kejujuran ini penting.
Jangan sampai tugas-tugas yang sifatnya pribadi, bukan kerjasama, dikerjakan dengan kerjasama. Itu resikonya tinggi. Kalau nanti sia-sialah kuliah kalian kalau ketahuan misalkan UTS bekerja sama. Jadi nilainya langsung saya nolkan ya. Jadi kalau kerjasama, baik itu yang minta jawaban maupun yang memberi jawaban, itu apa namanya, langsung saya nolkan nilainya. Saya nggak mau tahu ini seperti apa dan sebagainya. Wah ini kok ada indikasi kerjasama, maka ya udah selesai. Maka kan harus ulang lagi semester depan, ketemu saya lagi. Aljabar linear elementer dengan Pak Istiqlal. Sepanjang sejarah sepertinya ya, sepertinya itu kuliah aljabar linear elementer, sepertinya seingat saya ya saya terus yang pegang. Ya ngulang ya ketemu saya lagi, apa-apa. Nanti ketemu saya lagi di kuliah diskrit, di metode numerik, di persamaan diferensial, ya yang gitu-gitu. Nanti ketemu saya. Kira-kira kok jenenge asing. Apik lah. Disingkatkan ALE. Jabar linear elementer. Ini persentasenya ya. Presentasinya ini. Saya kira ini nggak perlu didiskusikan deh. Berarti nanti persentase kuis ini, kuis dan presentasi ini 35% sendiri. Ini Google Classroom-nya, ini Google Drive-nya, ini Google Form-nya. Oke, saya kira itu yang bisa saya sampaikan ini. Ada pertanyaan sebelum saya lanjutkan untuk presensi. Go, silakan. Mumpung ketemu. Besok kalau mau tanya datang Japri loh. Apa udah jelas semua? Izin bertanya, Pak. Ya, silakan. Silakan, Itu apa? Kelompoknya itu dipilihin Bapak atau gimana? Ya, oke. Yang saya jelaskan lagi ya, itu bukan kelompok, ya. Itu bukan kelompok, itu sendiri-sendiri. Nah, untuk bagiannya silakan setelah selesai saya tutup Zoom-nya, silakan didiskusikan. Kemudian nanti hasilnya dilaporkan ke saya. Maka setelah ini kalian harus menentukan memutuskan siapa ketua kelasnya ya. Karena setelah ini saya akan membuat grup khusus ketua kelas aljabar linear elementer. Nanti untuk kelompoknya kalian aja yang bagi. Oh, saya pengen gini. Di awal itu materinya gampang, tapi waktunya pendek. Tapi di akhir materinya paling sulit, tapi rentangnya waktunya panjang. Nah, itu monggo. Jadi masing-masing ada, pilih yang mana. Ya kan? Enggak. Kalau di akhir-akhir ya nggak apa-apa. Silahkan nanti didiskusikan apakah sesuai absen atau bagaimana atau mau monggo lah didiskusikan di kelas nanti di grup. Ada lagi? Gimana? Sudah jelas, Dwi? Kalau Ya. terima kasih. Oke. Loh, ada lagi, silakan. Itu kalau buat videonya ada minimal waktunya nggak, Pak? Ya, oke, waktu ya. Oke, ini Purwa Ayu ya. Untuk waktu itu maksimal 30 menit ya, nggak usah lama-lama. 30 menit saja, tapi mungkin idealnya ya 15 sampai 20 menit saya kira sudah cukup lah, 15 sampai 20 menit. Karena halamannya kan nggak terlalu banyak, 15. Karena kalau terlalu lama juga capek, kasihan yang mendengarkan. Karena kalian bertahan melihat video, mendengarkan penjelasan orang itu juga butuh energi. Yang lebih berat daripada yang presentasi adalah menyimak presentasi itu. Kalau kalian bisa, kalian pokoknya niatkan. Saya mau kuliah aljabar linear elementer. Hari ini saya akan nonton video teman saya dari menit ke 0 sampai menit ke 20 2 video. Wah, itu bagus itu. Wah, sepantengi aja gitu. Paham nggak paham ya urusan nanti. Yang penting kamu mau pantengi aja gitu. Wah, ini. Nah, itu pasti nyentel lah. Mesti ya, maksudnya nggak nyentel. Ya namanya
mata dipakai, mulut dipakai, semua dipakai, ini kan telinga dipakai. Mosok ya di otak nggak ada yang nyender, mesti ada yang nyender. Ya, tapi kalau kamu skip, wah itu kepotong-potong informasinya. Makanya pantengi aja. Oh, dia ngomong apa, mungkin dia cerita dulu apa presentatornya, nggak apa-apa, dengerin aja ya untuk hiburan. Ya, mau ada musiknya boleh, tapi ya jangan musiknya lebih keras daripada suara yang menjelaskan. Ya, jadi silahkan. Jadi pokoknya ada dulu itu ada yang apa namanya, membuat videonya, dia suka dengan ruang guru ya, videonya ruang guru. Dia buat presentasi itu kayak video yang ruang guru itu. Wah, dan nilainya ternyata teman-temannya pada suka. Teman-temannya pada suka, akhirnya ya nilainya dia tinggi terus. Akhirnya ya melenggang aja dia. Apa namanya? Akhirnya teman-temannya setelah itu bikin video seperti yang di ruang guru itu. Atau yang lain, mau pakai PowerPoint silahkan, mau langsung pakai papan tulis silahkan, mau bagaimana silahkan. Prinsipnya, informasinya, yang pertama kalian harus paham dulu materinya, kemudian kalian memahamkan teman-teman kalian itu dengan video kalian sebaik-baiknya, sebaik mungkin. Ya, kira-kira gitu. Karena penilaian audiens itu tidak bisa dimanipulasi. Ya, tidak bisa. Kalau memang nilai kalian, misal teman-teman kalian itu nilai kalian 70, 72, itu 70 sampai 75, maka saya menilainya juga nggak akan jauh-jauh dari situ. Nggak akan, maksudnya begini, ya memang segitu. Jadi teman-teman kalian itu kalau tidak rembukan ya, tidak ada kong kali kong ya, murni natural, itu nilainya itu rentangnya itu sama ya, 72, 73, 76, 78 sama nilainya karena distribusi normal. Karena memang kelasnya normal. Tapi kalau kok ada yang separuh itu nilainya 70, tapi separuh kelas nilainya 90, wah ini berarti kan nggak mungkin kan? Masa separuh nilainya, yang separuh kelas itu ngasih 70, yang satu separuh kelasnya ngasih 90. Nah, ini bukan distribusi normal. Berarti ada kong kali kong. Ya silahkan saja kalau memang mau seperti itu. Tapi pada ujungnya tetap video yang terbaik itu akan mendapatkan nilai yang terbaik. Karena saya pegang nilai 50%. Saya kan nonton, kan nggak mungkin ada yang mau kong kali kong sama saya. Saya akan nonton, wah ini harusnya dapatnya sekian. Ya kan tinggal diakumulasi 50% tambah 50%. Ketemulah angkanya nanti. Kadang videonya itu sama-sama bagus. Jadi mahasiswa yang memang benar-benar niat itu dilalai ada di satu pertemuan. Video sama bagus. Selisihnya itu cuma koma. Itu sering terjadi. 92,3, yang satu 92,5. Ya mohon maaf, ya 92,5. Yang 92,3 ya tetap nggak bisa yang terbaik. Meskipun yang setelahnya nilainya cuma 80, 82, 80, 85 atau mungkin 70, 75. Tapi namanya ini ya memang aturannya seperti itu. Maka ya takdirnya nanti bagaimana. Pokoknya kerahkan aja semua kemampuannya. Ya. Kerahkan semua kemampuan. Begitu kira-kira. Ada lagi? Sambil saya absen ya. Saya absen, mohon videonya di-on-kan supaya saya tahu wajahnya. Ini bener apa ora lulusan SMA. Jojo umurnya sudah 30 tahun, seumuran sama saya berarti. Kan saya nggak tahu. Makanya di-on-kan kameranya. Kalau Purwa ini ya kira-kira umurnya masih berapa ini? 20, 21 mungkin ya. 20 tahun, 19. Enggak ya, lulus SMA itu berapa? 18 tahun ya? Ya, 18 tahun. Saya panggil satu persatu, sudah saya ketik dulu. Yusuf Salam. Hadir, Pak. Ya, Yusuf. Di mana ini Yusuf Salam? Kok keringetan, sumuk? Ya, Pak. Saya dari Madiun, Jawa Timur, Pak. Oh, ini di Madiun ini? Iya, Pak. Oh, ya, Madiun memang panas ya.
Oke, Agil Yunika. Hadirah, Pak. Nah, Agil Yunika Sari. Di mana Agil? Di Sragen, Pak. Oh, Sragen. Erlina Isma. Hadir, Pak. Mana Erlina? Posisinya di Jambi. di Jambu. Ya. Saidatul Daroini. Hadir, Pak. Ya, di mana? Saidatul Bawen. Bawen. Ya. Lutfiana Dewi. Hadir, Pak. Oh, ya. Di mana Lutfiana? Di Bawen. Duh, Jojo saomah karo Saidatul mau. Enggak, Pak. Alvina Kurotul Hadir. Ain. Ya, di mana Alvina? Di Sepakung. Sepakung. Di rumah. Ya. Ya. Nadia Wahyu. Hadir, Pak. Ya, di mana Nadia? Ucil Bergas. Berkas. Puput Naila Salsabila. Hadir, Pak. Ya, di mana Puput? Di rumah ya. Temanggung. Oh, Temanggung. Di rumah ya. Aman sinyalnya Temanggung? Aman, Pak. Ya. Listi Waroh. Hadir, Pak. Ya, di mana ini? Magelang. Amanda Novitasari. Hadir, Pak. Di mana ini posisinya? Di Salatiga. Salatiga. Di rumah, di pondok? Di Pondok. Pondoknya mana? Di Mancoro. Oh, Gus Hanif ya? Ya. Ya. Rohana. Hadir, Pak. Ya. Di mana Rohana? Pondok, rumah? Di Pondok. Pondoknya mana? Tapi Al-Maskur. Al-Maskur ya. Inayah Nurfadilah. Hadir, Pak. Ya, di mana Inayah? Di Magelang. Oh, di rumah ya? Ya. Ya. Betah di rumah. Iya, Pak. Ya. Asifah Nugrahaini. Hadir, Pak. Ya, di mana Asifah? Di Salatiga. Oh, di pondok. Ya. Oh, pondok mana? Itu syukur. Oh, Baitu Syukur. Tadi kelas apa ya? Banyak dari Baitu Syukur ya? Ada banyak ya matematika kayaknya di Baitu Syukur ya? Ya. Naufalia. Hadir, Pak. Ya, di mana Naufalia? Di rumah. Rumah. Mana rumahnya? Baju biru. Oh, Banyu Biru. Risya Ardana. Hadir, Pak. Ya, di mana Risya? Di rumah, Pondok. Pak. Di rumah? Nah, ya. Di mana rumahnya? Embon. Bergas. Oh, Bergas. Arina Kurotul Ulia. Hadirah, Pak. Ya, Hadirah, Pak. ya. Di mana Arina? Pondok kayaknya ini. Di Pondok Salatiga di Baitu Syukur. Woi, sama siapa tadi? Asifah ya siapa? Yang di pondok juga? Iya, Asyik. Syukur. Nur Laila Rosida. Halo, Nur Laila. Ya. Diah Hastuti. Hadir, Pak. Ya, di mana dia? Di Salatiga. Ya, pondok rumah. Pondok. Pondok mana? Baitu Syukur. Waduh. Ceceran ini. Nih, ceceran. Laili Mahbubati Kusniah. Laili Mahbubati. Hadir, Pak. Ya, di mana Laili? Saya di Pondok, Pak. Pondok mana ini? Di Pondok Pesantren. Pondok mana? Ya wes. Firgita Putri Kinanti. Hadir, Pak. Ya, di mana Firgita? Di Kedung Jati, Purwodadi. Oh, jadi di rumah ya? Ya, Sudah pernah ke Salatiga? sudah. Sudah.
Yuna Salma Sabila. Hadir, Pak. Ya, di mana Yuna? Di Salatiga. Wih, pondok ya? Iya. Pondok mana? Pondok Al Ihsan Banyu Putih. Bukannya Putih ya. Dewi Nur Agustin. Hadir, Pak. Ya, di mana Dewi? Di Magelang. Magelang ya. Dwi Santoso. Hadir, Pak. Ya. Di mana Dwi? Di pondok Pondok mana ini? PPTI Al-Falah. Oh, Al-Falah ya, ya. Dwi Santoso. Siti Yuni Lestari. Siti Yuni Lestari. Hadir, Pak. Ya, di mana Siti? Di rumah. Oh ya. Mantap. Rumahnya mana? Kedung Jati, Grobogan. Oh, Gerobokan. Kok kayak bukan orang Jawa? Bukan orang Jawa ya? Orang Jawa. Oh, orang Jawa. Ya, Purwaayu. Ini Purwaayu mana? Hadir, Pak. Ya, di mana Purwaayu rumahnya? Di pondok apa di rumah ini? Patemon Tengaran. Oh, Tengaran. Iya. Ya. Muhammad Nazir. Hadir, Pak. Hadir. Di mana? Oh, pondok ini. Di ya pondok. Pondok mana? Pondok di Mencoro. Wih, di Mancoro. Ketok cerentelane wong pondok iki. Di Mancoro ya, ya di Gusanip ya. Nggih, Pak. Gusanip. Amalia Nggih. Ma'rifah. Hadir, Pak. Ya. Di mana Amalia Di Ma'rifah? rumah. Rumahnya mana? Di Ampel Boyolali. Oh, Ampel. Oke. Latifatul Mu'azzarah. Hadir, Pak. Ya, di mana Latifatul? Di Magelang. Magelang. Oke. Saya ulang lagi yang satu belum tak centang. Nur Laila Rosida hadir atau tidak? Ada ya. Itu, Pak, sinyalnya hilang. Apanya? Sinyalnya hilang. Sinyalnya hilang. Oh, tapi hadir Ya, tadi. keluar sendiri. Oh, hadir. Ya, ya wes. Oke, saya simpan. Oke, berarti semuanya hadir ya, alhamdulillah total 28 mahasiswa hadir. Berarti kita lengkap. Oke, selanjutnya silahkan, ini habis ini saya akhiri. Kalian simak video penjelasan saya soal sistem persamaan linear yang sudah saya share di WA, itu videonya silahkan ditonton. Kemudian jangan lupa isi Google Form-nya ya. Isi Google Form yang sudah saya share juga. Terus gabung juga di Google Classroom. Kalau saya kira sudah cukup, ini juga sudah pukul 3. Oh yang asaran, jempole Purwa wis loro lho, siap arep mangkat TPA ya. Ya. Oke, saya akhiri ya. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.